Perlu kita ketahui, kita beramal, kita hidup di dunia ini tujuan untuk ibadah. Dan kita beribadah tujuannya supaya apa? Supaya mendapatkan ridhonya Allah. Sakira bulik itu ada di mamai orang. Sekira bulik meninggal nih ketika wafat itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita beramal, ketika kita beribadah, ujar ulama, di dalam amal, di dalam ibadah yang kita lakukan itu harus mempunyai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al musannif al imam al Habib Ahmad bin Zain al Habsyi fi kitabih Risalatul Jami'ah radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fi darainil amin ila an qala Bismillahirrahmanirrahim. Beliau pengarang kitab memulai dengan kitab ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin atau minggu yang lalu kita bahas panjang lebar masalah dan keutamaan serta makna arti daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Memang setiap apapun yang baik dianjurkan dan disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim bila hendak guring, Bismillahirrahmanirrahim bila hendak makan, Bismillahirrahmanirrahim bila hendak minum. Apapun kita biasakan, selama itu sesuatu yang baik, kita biasakan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Namun perlu kita ketahui, apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini semuanya baik? Jawabannya ada. Membaca Bismillahirrahmanirrahim ini ada 5. Terkadang wajib, terkadang haram. Kan ada juga haram. Dikira Bismillah ini baik sebadatan, sekalinya ada juga yang haram. Terkadang sunnah, terkadang makruh, dan terkadang mubah. Ada 5 hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama wajib. Apabila membaca Bismillahirrahmanirrahim wajib ketika di dalam sholat menurut Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam Syafi'i di dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah wajib babismillah. Kenapa guru jar ulun ke Makkah samalam tu umrah ke Madinah kada babismillah. Ulun guru di rumah ni ada live streaming Makkah siaran langsung. Itu bubuhannya Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kada babismillah guru. Kenapa? Bubuhannya orang Makkah, orang Madinah itu beda madhab lawan kita. Salah kah? Bujur. Kada salah kada. Kalau kita di Indonesia, ini mazhab di dalam fikih. Mazhab itu adalah ulama yang kita ikuti masalah ibadah. Karena kita kada kaum memaham Al-Quran saurangan dengan otak saurang. Ulun suruh pian menterjemahkan, menafsirkan Fatihah aja gini bisa kada kawa. Kita kada kaum memaham nih Al-Quran ini kada kawa. Kita kada kaum memaham ucapan Nabi kada kawa. Makanya kita tarik satu ulama yang bisa memaham Quran dan hadis.
Nah, ada 4 ulama Imam Syafi'i yang boleh diikuti, nah ialah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Kalaunya kita di Indonesia, mayoritas kebanyakan memakai Imam Syafi'i. Makanya hampir seluruh masjid-masjid yang ada di Indonesia maupun di Banjarmasin, ya mayoritas lah, cuma ada Jopang, lo membedakan mayoritas kada minoritas. Artinya ada juga yang kada tuh. Cuma kebanyakan seluruh Indonesia itu bilanya setelah takbir, sebelum membaca Al-Fatihah, bismillah. Ya Allah. Nah, karena apa? Karena memang mayoritas kita di Indonesia ini Imam Syafi'i. Beda lawan negeri-negeri yang lain seperti Makkah jarpian tadi, Madinah jarpian. Kenapa jadi kada bismillah? Bubuhannya itu bismillah aja. Cuma bagamat. Makanya sekali-kali bila nyoba umrah, bila nyoba haji, ya mudahan yang belum berhaji, yang belum berumrah, mudah-mudahan kawa berumrah secepatnya. Menyempurnakan rukun Islam, ya kalau lah. Bilanya kita dengarkan, entah itu di Masjid Nabawi ataupun itu di Masjidil Haram, bilanya kita sembahyang nih di parak mic, di parak speaker, ya kah? Itu kedengaran. Imam Sudais atau imam-imam yang lain itu membaca bismillahnya itu kedengaran, cuma begamat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begamat. Bismillah juga cuma begamat. Kenapa? Karena menurut mereka memakai madhab Imam Malik atau Imam Malik. Menurut Imam Malik, bismillah di dalam Al-Fatihah hukumnya sunnah aja, bukan wajib. Berbeda Imam Syafi'i. Kita wajib. Yang mana yang bujur? Bujur seberatan. Pokoknya 4 imam ini bujur seberatan. Ya kah? Entah itu Imam Syafi'i, entah itu Imam Malik, entah itu Imam Hambali, entah itu Imam Hanafi, semuanya bujur. Cuma kita sebagai mukmin, sebagai muslim harus bijak di dalam bermadzhab. Arti bijak itu apa ya? Umpati orang di wilayah itu atau di negara itu apa kebanyakan? Apa mayoritas? Oh, Syafi'i. Ya sudah, Imam Syafi'i. Ya kan? Jangan pian ibaratnya di Masjid At-Taubah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa aja? Di mana dapat dalilnya? Itu jadi di majelis yang malam Jumat tuh, Jar. Boleh aja Bang Jar. Bujur aja boleh. Cuma kita harus bijak di dalam bermazhab. Boleh aja. Boleh pian memakai, cuma kada bijak di dalam mazhab. Ya, kamu tahu ilmunya? Ya kalau kayak tadi tahu, di Mekah, aku anak jangan. Ya tadi kita apa ngarannya harus bijak di dalam mazhab. Bujur aja. Aku hendak menuruti Mekah aja. Amun hendak menuruti yang di Mekah, amun sembahyang saurangan kada bapak. Di rumah misalnya. Di rumah nah misalnya lah. Di rumah maghrib, isya atau subuh. Karena yang sholatul jahriyah, sholat yang banyaring itu kan 3 aja. Munnya orang basar banyaring tagur aja langsung. Subhanallah. Basar lawan bejuhur menyaring sedin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kurayaki subhanallah. Tersalah sedin berarti ya Allah. Yang sholatul jahriyah, sholat yang banyaring itu 3 aja ya Allah. 3 ya lawan Jumat lah 4. Ya kah lawan Jumat lah 4. Subuh, kemudian maghrib, isya. Ya kah? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aman di rumah ayo menggawe. Tahu ilmunya biasanya nih. Tapi kalau di masyarakat umum jangan tumbur orang sekampungan. Apa jurang tuh? Tuh apa jadi imam hanyar tuh? Belajar dari mana jar? Bujur aja cuma kada bijak. Nah, itu tuh, ya kan? Bujur aja cuma kada bijak. Jadi menurut Imam Syafi'i, membaca bismillahirrahmanirrahim 1 hukumnya wajib. Artinya munnya kada bismillah, membaca Al-Fatihah di dalam sholat kada sah. Menurut Imam Syafi'i. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang membaca bismillah ini hukumnya haram. Apabila membaca bismillahirrahmanirrahim haram, ketika melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Contoh mencuntan.
Jangan pian kira mencuntan tuh dosa bilanya bismillah bakurang dosanya, jangan pian kira nangka itu. Kalau bang sebelum kita melakukan dosa tuh bismillah ada holo. Sakira dosanya tuh kada banyak-banyak benar. berdosa aja cuma jangan sekalinya tak salah. Melakukan dosa itu adalah dosa, melakukan maksiat itu adalah dosa. Bismillah pulang tuh mau ulu ngarannya. Mau lolo tambah gana lagi dosanya. Jadi mau hendak melakukan dosa, melakukan maksiat jangan bismillah. Lakukan ranai. Ibaratnya tuh jangan bismillahan, sikat langsung. Cuma kadang-kadang menyuruh bang lah. Ibaratnya jangan bismillah. Maksudnya jangan bismillah. Ada orang yang mengaji itu separuh-separuh. Separuh-separuh mengaji. Nah lalu dipahaminya bilanya bermaksiat itu kan dosa. Amun ingat lan Allah Ta'ala bermaksiat kira-kira kada berdosa kalau lahjar. Bukan kada berdosa, tambah berdosa, double dosanya. Nah jadi yang kedua haram ketika melakukan sesuai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, bismillah itu hukumnya sunnah. Apabila sunnah ketika melakukan sesuatu yang baik seperti membaca Quran, sunnah bismillah. Kecuali di dalam surah Al-Baro'ah. Al-Quran itu kan 30 juz, itu kan banyak surat-suratnya ya. Kalau Al-Fatihah dianjurkan membismillah. Al-Baqarah dianjurkan kita bismillah. Al-Imran dianjurkan bismillah. An-Nisa, Al-Maidah, pokoknya seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu dianjurkan bismillah kecuali suratul Baro'ah. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Baro'ah itu kada dianjurkan bismillah kan pada bacaan Al-Quran ya kah? Amunnya bismillah di dalam surah Al-Baqarah hukumnya makruh, kada dapat pahala, kada, malah lebih baik kada bismillah kan. Mun orang alim, orang tahu ilmunya, ini surah Baro'ah kada bismillah. Pian rajin membaca Al-Quran, rajin kalau ada surat yang kada bismillah. Ajar, ini saku tak tinggal, saku citakannya ajar. Bukan tak tinggal, memang orang kada bismillah. Ya kah? Memang dasarnya kada bismillah. Itulah surah Al-Baro'ah. Kenapa silakan buka Al-Quran. Itu surah Al-Baro'ah, entah itu di awal, di pertengahan, ataupun di akhir, kada dianjurkan membaca bismillah. Kada dianjurkan. Coba lihat kan Al-Quran ada surah Al-Baro'ah. Nah itu jangan bismillah bian. Jangan bismillah. Atau surah At-Taubah. Ngatakan ngaran masjid tina. Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah. Ada surah Al-Baro'ah. Itu kan dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, juz yang ke-10. Nah, ada pian surah At-Taubah. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin sampai habis. Ya kah? Ada bismillah nanti. Ada bismillah. Ya Allah, langsung aja. Limbas surat Al-Anfal hanya surah At-Taubah. Itu langsung bertulisan Suratut Taubah. Kada bismillah ada. Kada bismillah. Nah, ini mau nyiapin pakai bismillah. Misalnya pengen membaca Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kan ada bismillahnya. Langsung pengen mulai Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Makruh hukumnya. Entah itu di awal surah Al-Taubah nih, atau di tengah ataupun di akhir. Kada boleh, bukan kada boleh. Hukumnya makruh. Ini ngatakan, bilanya kita berbicara masalah fikih, itu hukumnya 5. Kada ada hukum, kada boleh itu kada ada. Bisa wajib. Jadi kita bertakwan misalnya, hukumnya ini apa? Kada ada, kada boleh, boleh kada ada. Entah itu wajib, entah itu haram, entah itu sunnah, entah itu makruh, entah itu mubah. Itu aja hukumnya. Pokoknya nangka itu bakaliling sekitar itu. Nah, jadi terkadang membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya makruh. Apabila ketika
Ya, ketika nih surah Al-Baro'ah makruh hukumnya. Jadi jangan bismillah. Lihatnya bila nyepin membaca Quran, berstop misalnya ketika di awal surah Al-Baro'ah atau Al-Baro'ah atau Taubah. Yang nyatakan ngaran masjid gitu deh. Masjid At-Taubah. Surah At-Taubah entah itu di awal, di pertengahan ataupun di akhir, jangan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau membaca bismillahirrahmanirrahim, hukumnya makruh. Makruh kada dapat pahala kada. Lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Makruh hukumnya. Nah, jadi sunnah tadilah ketika melakukan sesuatu yang baik. Seperti membaca Al-Quran, ya kan, selain surah Al-Baro'ah, sunnah membaca bismillah. Seperti pian hadir majlis bismillahirrahmanirrahim, ya kan, atau i'tikaf, atau misalnya pian membaca salawat, atau pian melakukan ibadah-ibadah yang lain, sunnah. Hendak guring kemarin kita jelasakan, ya kan, sunnah. Kemudian pulang banyak, pokoknya sunnah sesuatu yang baik, sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. 3. Yang keempat, terkadang makruh. Membaca bismillahirrahmanirrahim terkadang makruh. Apabila makruh ketika melakukan sesuatu yang makruh, yang kada baik. Apa contohnya? Makan bawang mentah. Makan bawang mentah itu kenapa jadi makruh? Karena meulah mulut bau. Nah, itu jangan bismillah. Ya kan? Makanya berarti guru aja kada boleh baca cacapan jar. Maka jar bubuhan bebinian nih kami guru ketujuh mana bilanya tuh paisan tuh baca cacapan. Bawang mentahnya tuh pian rendam pakai banyu panas, hilang makruhnya. Nah, hilang makruhnya ada masalah. Tapi bila bawang mentah aja makruh. Nah, termasuk berokok. Rokok itu kan salah satu mengakibatkan muntung bau. Ya kalau muntung bau berokok makruh juga. Ya kan? Ya walaupun ya ada ulama yang berbeda pendapat, cuma ada yang mengatakan rokok itu hukumnya makruh. Nah, jadi pengen mau hendak berokok dosa bismillah. Minta api Bang Jan. Bismillah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makruh hukumnya, rokoknya makruh. Ya kan? Membaca bismillahnya makruh, kada dapat pahala. Kalau pun dikira pian dapat pahala berokok bismillah, ada. Jadi pun hendak berokok dosa bismillah. Namanya pian makan roti nah bismillah Bapak. Amun berokok dosa bismillah dosa. Ya kah minum bismillah bagus. Tapi kalau nya berokok kada boleh. Bukan kada boleh lah, makruh. Artinya tuh lebih baik ditinggalkan. Kalau bisa jangan baca bismillah ketika berokok. Kalau bisa ketika makan bawang mentah kada usah bismillah. Ada lagi sesuatu yang makruh. Apa contohnya? Melihat kemaluan. Nah, melihat kemaluan, tapi kemaluan saurang Bang lah, mun kemaluan orang haram hukumnya. Ampun saurang misalnya dilihati itu hukumnya makruh. Ya kan? Melihati kemaluan saurang hukumnya makruh. Jadi mun hendak melihati juga jangan bismillah. Itu cuma dikit-dikit melihati, maka bismillah sih Den. Modal takutan hilang itu. Nah, ini hukumnya makruh. Makruh. Jadi enggak usah. Ya kan? Makruh 4. Yang kelima, hukum membaca bismillahirrahmanirrahim terkadang mubah. Apabila mubah ketika melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, seperti memindahkan barang misalnya, bismillahirrahmanirrahim kita pindahkan, ada apa-apa? Ada apa-apa? Ibaratnya kada masalah toh. Ada masalah. Ibaratnya badosa kada, ya dianjurkan kada, cuma baik. Bahkan kemarin yang kalau kita jelaskan, orang yang membiasakan mulutnya membaca bismillahirrahmanirrahim, dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Ada pian kisah bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 laki bini. Yang bini ini katuju bana membaca bismillahirrahmanirrahim. Dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Jadi laki ini tulai juga, dulak juga. Bismillah, tia bismillah. Kayak kada ada bacaan yang lain. Bismillah, hendak berduduk bismillah, hendak berdiri bismillah, hendak bemasak bismillah, sabaratan bismillah. Jar laki jak ubah banglak. Mun hendak bajikir aja, cuma jangan bismillah. Kayak bismillah lagi yang bacaan dah, kada ada yang lain. Kemudian pernah pada suatu hari
Ini laki nih hendak mengerjai iseng nih lawan si bini. Mengerjai lawan si bini nih. Di rumah tuh ada besimpanan emas. Ya kah? Besimpanan emas. Lalu si laki nenek menjulung lawan bini. Wahai biniku, ini simpanakan emas. Ini emas dijaga, disimpanakan di tempat yang sekira kada ketahuan maling, sekira aman lah. Diambilnya emas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tuh bang. Pokoknya apanya aja bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diambilnya kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Dibukanya lemari. Bismillahirrahmanirrahim. Diandaknya emas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutupnya pulang lemari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Disimpannya kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim tuh bang. Lalu laki nenek yang mendengar nih. Apa ngarannya? Asa dulak jorang tuh mendengar. Pada malam hari ini laki ini membuka lemari tadi, bininya goreng, dibukanya lemari yang disimpannya emas tadi, kemudian emasnya tadi dibuangnya ke sumur. Singkat cerita, siang hari ini si bini ke pasar. Ya kan, ke pasar nih menukar iwak. Kemudian setelah di siang iwak tuh sekalinya ada emas yang dibuang laki tadi di parut iwak tadi. Padahal laki ini hendak mengerjai. Nah ikam gara-gara babis hendak meniwas nah ikam pang babismillah terus. Coba bacaan yang lain kada bata hilang. Sekalinya dengan berkat bismillahirrahmanirrahim emasnya tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabulik dibuang ke dalam sumur, boleh imbah datang ke pasar nukar iwak, sekali dibalah parut iwak tadi, sekalinya ada emas yang dibuang lakinya tadi. Dengan berkat kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bagus pokoknya ya Allah membiasakan kita itu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Lawan pulang sebagaimana kita sampaikan pengajian yang telah lalu, itu bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 19 huruf jumlahnya. Dan di setiap huruf bismillahirrahmanirrahim yang berjumlah 19 itu adalah ada seikung malaikat yang membentengi kita, yang menjaga kita supaya kita terpelihara kada disiksa oleh malaikat zabaniyah yang ada di dalam neraka. Jadi maunya kita nih setiap apapun aktivitas yang baik, kuanglah jangan bakantut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim bakantut sidin. Nah ini kan ada baik ya Allah ya, sesuatu yang baik ya, pian paham aja apapun yang baik ya Allah lah. Pian biasakan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jumlah huruf bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Dan barang siapa yang membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim, dibiasakan membaca kalimat itu, maka Allah Subhanahu wa taala jagakan, Allah Subhanahu wa taala amankan daripada malaikat Az-Zabaniyah, yang mana malaikat Zabaniyah ini jumlahnya 19 yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang yang ada di dalam neraka. Nah, intinya bismillahirrahmanirrahim ini baik. Ya kah? Nah, kalimat ini pengarang kitab ini Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi memulai kitabnya ini kalimat dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya halus sajalah. Ini ada bahasa Indonesia. Ya kah? Ini ada berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nyaman dipahami, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Jadi kada ada salah lagi. Ya kah? Bahasa Arabnya ada, bahasa Indonesianya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian jar pengarang kitab, segala pujian milik Allah. Nah ini orang yang alim, ya Allah. Orang yang berilmu nang kayak itunya. Kalau nya orang berilmu kada mau merasa hebat diri ini, kada mau. Kalau pang nesidin merasa bangga kau mengarang kitab, kada. Jisidin alhamdulillah Allah yang harat. Jadi kalimat alhamdulillah itu artinya apa? Allah yang harat. Dapat nikmat alhamdulillah. Maksudnya apa? Allah yang menjulungi nikmat. Ya. Sembuh dari penyakit alhamdulillah. Maksudnya apa? Allah taala yang menyembuhkan. Ingat lawan Allah taala.
Ya kan? Kabul hajat, alhamdulillah. Allah Ta'ala yang maha kuasa yang mengabulkan hajat aku. Begitu juga nih pengarang kitab nih. Limbas memulai kalimat kitab ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, langsung sidin bapadah alhamdulillah ya sidin. Sabarataan yang harap tuh Allah. Kita bahasa Banjar aja ya kalau. Yang harap tuh Allah. Mun bahasa Indonesianya, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Maksudnya apa? Yang harap Allah, yang hebat Allah, yang alim Allah, yang bisian ilmu Allah, yang bisa mengarang bisi kekuasaan, yang bisa mengarang kitab nih Allah. Makanya pernah ulun belajar waktu di Tarim lawan Habib Kazim bin Musa As-Segaf, Allah yutawil umroh, masih hidup sih din. Habib Kazim bin Musa As-Segaf. Ini Habib Kazim bin Musa As-Segaf nih pernah ulun ingat pernah belajar kitab Sholatul Muqarrabin. Kitab Sholatul Muqarrabin karangan Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Ketika sidin menjelaskan tentang Allahu Akbar, takbirnya Allahu Akbar, itu bubuhan wali itu bian bilanya bisian masalah di bawah sembahyang, bilanya bisian hajat di bawah sembahyang, bilanya bisian dosa di bawah sembahyang, bilanya hendak para kelawan Allah Ta'ala di bawah sembahyang. Karena apa? Di dalam sembahyangnya itu tersimpan beribu-ribu bahkan berjuta-juta makna. Kalau nya paham, ya kah? Nya bubuhan wali itu Allahu Akbar. Bisian hajat nih. Allah maha besar, yang hebat, yang bisa mengabulkan hajatku. Mun kita bilanya dapat masalah lah healing, tahu kan healing lah. Healing. Ya kah? Ada kata-kata bilanya masalah kadadak jalan keluarnya aja, maka kita keluar jalan-jalan. Nah, itu healing tuh ngarannya tuh. Ya kalau bila masalah kadada jalan keluarnya, maka kita keluar jalan-jalan. Bujur jawabang ya kalau lah. Daripada mau memikirkan baik keluar jalan-jalan. Nah, healing bahasa tahu bahasa ngapa paham jalan. Jadi healingnya bubuhan wali itu bukan jalan ya rekreasi ke pantai, ke gunung atau ke mall atau kemana-mana. Ada bubuhan healing, bubuhan wali itu bawa sembahyang, ya lah. Karena di dalam Allahu Akbar itu terdapat jutaan makna. Ada bisian hajat, Allahu Akbar, Allah Ta'ala yang harap bisa mengabulkan hajatku. Makanya ada sembahyang hajat, ya lah. Bingung antara A, B, C, bingung nih. Aku nih bagawi kah atau berdiam di rumah aja? Sama mamanya nih ya kalau lah. Aku hendak ini kah, hendak itu kah? Bingung saumpamanya. Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang harap yang bisa memilihkan. Ya Allah. Dapat masalah, dapat musibah saumpamanya. Ya kan? Dapat musibah, entah itu penyakit, entah itu bala, entah itu kecurian, entah itu kebanjiran, apapun musibah misalnya. Tengah malam Allahu Akbar, Allah Ta'ala yang harap menghilangkan musibah yang aku punya. Kan jadi bubuhan wali itu pun wajar aja mereka itu takbir. Kadang lah itu ada salah satu habaib di Tarim itu takbir mulai sholat isya, assalamualaikumnya, salamnya subuh hari. Allahu Akbar. Isya memulai takbir tuh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, as-salatu khairum minan naum. Subuh hari kada kerasaan. Ini asik sembahyangnya. Nah, makanya kita cari nang itu ya kalau sembahyang yang asik. Jangan sembahyang sholat itu cuma sekadar menggugurkan kewajiban, jangan. Cari bagaimana sholat itu supaya kita asik lawan Allah Ta'ala. Asik. Nabi Muhammad temin tujuh ya kalau Nabi Muhammad, ada sahabat yang penasaran loh Nabi Muhammad nang kayak apa garang yang digawe oleh Nabi Muhammad di malam hari. Lalu sahabat tiba malam di rumah Nabi Muhammad, malam ya kah? Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW sholat sunnah, sahabat umpatnya sholat sunnah di belakang. Allahu Akbar jar Nabi Muhammad, Allahu Akbar jar sahabat di belakang. Tuntung Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah 2 juz setengah. 2 juz setengah. Bayangkan biar 2 juz setengah. Lo matakan lampin di Kurwing ini pernah lah 2 juz setengah sekali sembahyang.
Coba bang kan ada 7,5 sakakali. Kayak apa bubuhannya? Manggurunom kah atau betagih pulang kah? Tambahin lagi kan. Hilangan manusianya ya Allah. Muparokoh ya berpisah. Tuntung Al-Fatihah surah Al-Baqarah sidin Nabi Muhammad sidin baca. Tuntung Al-Baqarah 2,5 lanjut surah Al-Imran. Lanjut pulang surah Al-Nisa. Lanjut pulang surah Al-Maidah. Rakaat pertama Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an 7 juz. 7 juz rakaat pertama. Orang asik. Ya Allah, orang asik. Mun kita sembahyang tuh sekadar menggugurkan, menjatuhkan kewajiban. Yang penting karena di akhirat aku selamat. Sudah kayak sembahyang subuh, sudah. Sudah kayak sembahyang zuhur, sudah. Sudah ke sembahyang asar, sudah. Sudah ke sembahyang maghrib, sudah. Itu cuma menggugurkan kewajiban aja. Kalau bubuhan wali, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sembahyang itu, salat itu dijadikan sebagai hobi asik jadinya. Sampai-sampai ya tadi ada di Hadramaut itu di Tarim, ada salah satu habaib takbirnya Allahu Akbar Isya, takbirnya hembes tuntung sembahyang Isya manyunah sidin takbir sidin salat nih salamnya adzan subuh sudah kada kerasaan. Nah, ini asik kurang ya Allah, ini asik bepanderan lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi ketika takbir Allahu Akbar, Allah taala yang hebat, Allah taala yang harat, Allah taala yang kuat, Allah Ta'ala yang berisian ilmu, Allah Ta'ala yang kuasa maulah aku beramal, Allah Ta'ala yang kuasa maulah aku beribadah. Bas takbir tuntung takbir nih, baca doa iftitah, ya kah? Tak iftitah itu pulang ikrar pulang tak? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, ini ulun hadapkan badan ulun kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ikrar pulang, ingat pulang lawan Allah. Jadi sembahyang seberatan ingat. Tuntung membaca doa iftitah. Bismillah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Main pulang nih hatinya nih. Kada muntung aja tuh yang mengucap alhamdulillah, hati main. Pian yang harat ya Allah. Ini ulun sembahyang nih bukan ulun yang kawa sembahyang, pian yang mengawakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pian yang harat nih, yang kau bersuara yang suara bagus nih, pian yang membagusakan. Yang kawa nih dapat hidayah hadir majlis, pian yang menghadirakan. Makanya jar ulama, kita kan memang hidup di dunia ini untuk ibadah. Ya kalau kita hidup di dunia untuk ibadah seberatan tahu, ya kan? Kita seberatan orang Islam tahu, kita nih hidup di dunia segan beribadah. Ya kan? Segan beribadah, Bang. Dan kita beribadah tujuan untuk apa? Supaya Allah Ta'ala ridho lawan kita. Minta Allah. Sakira kita tuh bulik kalau sambatannya. Karena kita tuh minat turab, ilat turab. Kita nih asalnya tanah. Suatu saat akan kembali ke dalam tanah. Ya kan? Kita nih tanah, suatu saat kembali ke dalam tanah. Dan kelak kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Karena bakal dipertanggungjawabkan. Kita hidup nih di dunia 40, 50, 60, 70, 80. Itu kan ada pertanggungjawabannya. Intinya kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah. Makanya selain ibadah itu selain yang wajib ada yang sunnah ya Allah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan perlu kita ketahui, kita beramal, kita beribadah tujuannya supaya Allah Ta'ala ridho. Supaya bulik tuh kada dimamai orang. Ya kan? Bulik tuh kada dimamai orang. Ini kan mata nih pinjaman. Ini lain ampun kita lain. Jangannya ampun kita teman lihat salawasan. Ulun mulai lahir kada berkacamata. Ulun lahir kada berkacamata. Paujan kan kada berkacamata aja lahir. Ya kan? Cuma ngaran injaman ya kalau tunggal gamatan diambil. Ya kan tunggal gamatan. Itu yang kai-kai ini yang kada yang ompong giginya itu itu mulai asalnya tuh ada aja gigi sedin. Cuma enggak ngaran umur batuha tunggal gamatan, hilangan tunggal bigian paculan. Ya kan? Pandangaran ya kalau awalnya mendengar aja. Cuma sasar batuha ya sasar bakurang. Artinya apa? Ini titipan seberatan.
Nah, karena titipan yang kita pakai ini bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan sagan ba'amal, kita gunakan sagan baibadah, selamat tam kada dibamai urang. Tapi kalau titipan yang kita pakai mata, ya telinga, mulut, lidah, batis, tangan, pokoknya titipan yang di awak kita nih, kalau kita gunakan untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat. Tapi kalau ini kita gunakan untuk maksiat, selesai ya. Ya kan? Selesai, ya pacang dimamai orang. Nah, jadi perlu kita ketahui, kita beramal, kita hidup di dunia ini tujuan untuk ibadah. Dan kita beribadah tujuannya supaya apa? Supaya mendapatkan ridhonya Allah. Sakira bulik itu kada dimamai orang. Sekira bulik meninggal nih ketika wafat itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita beramal, ketika kita beribadah, ujar ulama, di dalam amal, di dalam ibadah yang kita lakukan itu harus mempunyai 3. Apapun amal ibadahnya, entah itu hadir majelisnya, entah itu membaca Qur'annya, entah itu zakatnya, sedekahnya, entah itu puasanya, pokoknya apapun bentuk ataupun jenis amal ibadah supaya diterima oleh Allah ada 3. Yang pertama, an yaral idin fil amal minallah. Kita harus mengiktikadkan dan meyakinkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, yang mengawakan kita beramalnya Allah. Kau hadir majelis, siapa yang mengawakan? Kita yang hebat, kada Allah yang mengawakan. Berapa banyak kekawanan kita, ya kah? Ibaratnya kawan kita, kenalan kita, atau keluarga kita, hendak hadir majelis, padahal kepingin aja hati kecil nih, hendak aja hadir majelis, cuma nih batis kada kawa lagi, stroke kada kawa lagi, atau panjanak berjalan sudah kada kawa lagi, nah mata kaur malam kada kawa lagi, ku berjalan di belah siang kawa ya ku jarhan, hendak aja hadir. Nah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah taala yang mengawakan. Membaca Al-Qur'an misalnya kawa sehari sajus sehari, ya kah? Sajus sehari sedil membaca Qur'an nah. Iktikadkan, yakinkan di dalam diri kita yang mengawakan Allah. Berapa banyak orang hendak membaca Quran kada kawa. Kenapa kada belajar bahari? Aku kamco ajar. Hendak kai membaca Quran. Giginya habis. Apa es berataan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi gigi atau bahari habis baterainya. Atau bahari speaker lu nyaring aja kira. Manual. Atau bahari seumpamanya kada mengaji. Ya kah, bahari kada mengaji, ya kah, sehingga inya kada kau lagi membaca Al-Quran. Nah, artinya kita yang kau membaca Al-Quran, tanamkan dan yakinkan di dalam diri kita yang mengawakan Allah. Nah, kawa hadir majelis, ya kah, kawa sembahyang berjamaah ke masjid, kawa misalnya melakukan amal ibadah, kawa bersedekah, kawa ini kawa itu, melakukan amal ibadah nih, yakinkan dan iktikadkan di dalam hati kita yang mengawakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya amal ibadah kita yang kita lakukan ini diterima juga nih. Yang kedua, yang diunting ridhonya Allah. Ikam kenapa jadi beramal hadir majelis? Allah Ta'ala himau. Selesai. Ya kah? Ikam kenapa jadi sembahyang? Allah Ta'ala ridho bila aku sembahyang. Ikam kenapa jadi di masjid i'tikaf? Karena Allah Ta'ala ridho bilanya aku ada di masjid i'tikaf. Ikam kenapa jadi mengaji? Karena Allah Ta'ala ridho, himung, senang bilanya membaca Quran. Kenapa jadi ikam berbuat baik? Karena Allah Ta'ala himung, ridho tatkala aku berbuat baik. Yang kedua, yang diunting, yang diharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ketika beramal nih. Yang ketiga, yang diharapkan balasan dari Allah. Kenapa ikam jadi hadir majelis? Hadir majelis ini kenapa? Karena ajar Nabi Muhammad, bilanya hadir majelis hadiahnya surga. Itu Nabi Muhammad yang berucap. Makanya aku hadir majelis, hendak masuk surga. Kenapa ikam jadi membaca Quran? Karena ajar Nabi Muhammad, bilanya membaca Quran, itu 1 huruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim 30 aku dapat. Yasin 20 aku dapat. Wal Qur'anil Hakim. Kali aja lagi 1 huruf 10 kebaikan. Nah, makanya aku membaca Al-Qur'an. Ya kan? Pahalanya ganal. Nah, jadi yang ketiga, yang diunting balasan dari Allah.
Ya kah? Yang diunting balasan dari Allah. Kalau kita nih menanamkan 3 perkara ini di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita beramal, apapun bentuk amal ibadahnya, tapi kada ada yang 3 perkara ini, biar pian banyak selanjung beramal kada diterima. Beramal, ini aku nih pang, beramal sudah jar. Ini sakomplekkan kerueng ini seberatan maksiat beratan, aku pang sudah yang ahli surganya, beratan masuk neraka. Nah, nenek orangnya biar pak amal, pak ibadah kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inya merasa inya yang pak amal. Kada boleh nang kayak itu. Ya kan? Kada boleh. Aku pang sudah yang pang bagusnya. Baca tahlil tuh itu juga. Mun yang lain baca tahlil jangan sampai. Yang sampai itu baca tahlil aku bilanya aku membaca khususan ila ruh sipulan langsung sampai. Mun yang lain membaca kada sampai. Arah sombong mana orang kayak ini ya kalau orang yang paham yang kayak ini kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini takaku saurang. Makanya di dalam amal ibadah itu harus ada 3. Yang pertama ketika kita beramal nih. Yang pertama ketika kita beramal sakira diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iktikadkan, yakinkan di dalam hati kita yang mengawakkan kita beramal adalah Allah. Yang mengizinkan kita beramal adalah Allah. Yang kedua, ketika kita beramal, yang diharap adalah ridhonya Allah. Yang ketiga, yang terakhir ketika kita beramal, yang diharap balasan, ganjaran, hadiah, upahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tanamkan 3 perkara ini di dalam amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nyakada ya percuma. Ijar orang bahari maluasi ruang bulit. Ya Allah sembahyang tapi minta sambat supaya dipadakan penyembahyang. Mengaji Masya Allah mengaji aja. Cuma minta sambat supaya dipadakan orang pengajian. Ya kah? Baca salawat. Ya kah? Penyalawat bener orang aneh. Pamal aja. Cuma minta sambat supaya dipadakan orang nih penyalawat. Pak amal, pak ibadah, pembaiknya kisahnya. Nah, kada bagus ya kah? Kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya alhamdulillah ya kah? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jar pengarang kitab alhamdulillah yang harap tu Allah. Segala puji milik Allah. Artinya bahasa kitanya yang harap Allah. Bukan sidin yang marang kirap, sidin kada harap. Ngarang kitab ni sidin kada harap ni sidin. Alhamdulillah Allah yang harap. Sidin kada alim kalau pang dikirapin nih Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini alim. Sidin merasa kada. Alhamdulillah Allah yang alim ni sidin. Sidin boleh kakan. Ini orang alim bang le. Orang yang mengerti, orang yang makrifat, orang yang wusul, orang yang paham. Mun orang kada paham ya bakal kau tu. Belajar. Siapa yang kau mengarang kitab sini? Siapa yang kau mengarang kitab? Ini kitab kan sembarangan. Mengarang nek aku nih harap mengarang kitab, kau mengarang kitab, nah tak aku jadinya. Makanya nih pengarang kitab alhamdulillahirabbil Allah yang harap, Allah yang bisian ilmu, Allah yang bisi kuasa sehingga nih bisa jadi kitab ini. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, dengan pujian yang sesuai dengan nikmat-nikmatnya dan mencukupi dengan tambahannya. Artinya Allah Ta'ala itu sampurna bana memberikan nikmat lawan kita. Lawan cukup. Ya kan cukup. Sampurna alhamdulillah toh. Kita bisi mata. Coba bayangkan. Mungkin kita ada bisi mata. Ya kan? Mungkin kita ada bisi mata. Kayak apa? Atau misalnya hidung kita ampah ke atas. Bilanya hujan, masukkan lamas. Artinya kada sempurna. Nah, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala sempurna menciptakan kita. Wa yukafi mazidah. Lawan pulang. Cukup. Sesuai. Ya kah? Ditambahkan taros oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Salawat mudah-mudahan tercurahkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya. Begitu juga salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Nah, jadi di sini
apa namanya, pengarang kitab masih mukaddimah lah, mukaddimah. Belum lagi mulai. Nah, belum kita mulai. Tunggal gamatan ya, kalau tunggal gamatan. Mohon ulun baca badarus malam ini tamat kawai pang sebujurnya. Nya tipis aja kitabnya. Cuma mun ulun baca badarus, baik kedusah belajaran kita baik nukar bukunya masing-masing, pian baca seorang, biar selesai ya kalau belajaran kita nukar masing-masing di toko banyak kayak jual kitabnya nih. Cuma kan dalam pengajian nih kan ya ada ya sedikit yang berbeda lah ya kalau lah. Begitu guru ya zamannya baca badarus aja kalau baik urusan buang waktu ay bahasanya ya kalau lah baik duduk di rumah ay. Cuma ngaran kita apa ngarannya pengajian jadi kita jelaskan tunggal gamatan ya kalau tunggal gamatan. Begamatan aja kita. Bismillah semalam ya kalau nih. Tuntung dah mukadimahnya. Kenapa kita lanjutkan pulang. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan kainannya di akhirat di dalam surga berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafun salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.